pengen hasilin uang. Asik asik asik, jeli lihat peluang. Cantik cantik cantik, strategi dalam trading. Cerdik cerdik cerdik, saat profit semua. Balik balik balik, kerja masa. Hai traders, good day. Balik lagi di channel YouTube Ladang Saham yang tentunya bersama Ani dan Joni. Jadi kali ini kita akan menampilkan saham-saham yang naik secara signifikan saat live trade dan juga tentunya membandingkan dengan hasil bot para traders ladang saham untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Berjumpa dengan saya kembali Om John dari Ladang Saham. Bagaimana trading hari ini? Semoga tetap ada kesempatan untuk taking profit ya untuk Bapak Ibu ya, meskipun di tengah IHSG yang pada sesi 2 tutupan itu mulai memerah. Baik, hari ini kita membahas lagi beberapa request analisa saham yang masuk dari grup Telegram Ladang Saham ya. Bagi Bapak Ibu yang belum join di grup Telegram Ladang Saham, silakan untuk join. Bisa dilihat linknya ada di deskripsi ya. Jadi di grup Telegram itu nanti Bapak Ibu bisa untuk berdiskusi, untuk melihat news-news yang terkait dengan bursa, dan nanti mungkin akan ada request analisa saham apa yang ingin Bapak Ibu perlukan ya. Kita langsung masuk aja. Untuk saham yang pertama adalah Raja. Ya, untuk Raja ya, kita lihat di sini. Untuk Raja ada resist di kisaran 190-an dan supportnya di 185-an ya. Nah, ini adalah area konsolidasi. Area konsolidasi karena kita bisa lihat pergerakan harganya hanya dari sini-sini aja ya. 185 terus 190, 185, 190 terus begitu. Nah, apakah bisa kita trading di saham yang sedang konsolidasi seperti ini? Bisa aja. Bagaimana caranya? Kita buy on weakness aja di kisaran 180-an ya. 185 sampai 180 lah di sini ya. Ini bisa untuk buy on weakness, tapi resikonya cukup besar. Karena apa? Jika ternyata kita masuk di area konsolidasi ini, begitu masuk di harga yang bawah ternyata dia jebol, maka dia akan melanjutkan downtrend ya. Kalau misalnya ingin mencoba, silakan buy on weakness saja, akan tetapi disiplin stop lossnya ketika sudah jebol ke 180, atau jika ingin lebih aman tunggu konfirmasi tembus di atas 190-an ya. Oke, selanjutnya saham LAK. Saham LAK secara teknikal dahulu ya kita bahas, karena ini sebenarnya saham yang murni digerakkan oleh bandar. Mungkin sudah pada tahu ya siapakah bandar yang saya maksud ya. Ini ya. Kalau secara teknikal kita lihat ada resist di kisaran 480-an. Kemudian ini ada support yang sudah tembus di 420, namun masih ada support lagi di kisaran 360-an gitu ya. Nah, kalau secara teknikal kita bisa lihat ada kecenderungan dia akan melakukan penurunan lagi, karena support yang di 420 setelah kemarin ditembus, kemudian sempat hari ini mengalami kenaikan, dia ternyata turun lagi. Dia akan minimal pertama tujuannya dia udah di 360 ya, atau mungkin kalau kebiasaan saham ini dia akan ARB dulu gitu ya. Nah, bagaimana menyikapinya bagi yang belum punya untuk saham ini? Kalau saran saya jangan ambil dulu, biarkan dia bergerak mengalami penurunannya ya. Bagi yang sudah punya, disiplin stop loss jika dia harganya tembus MA5 ya. Kalau yang sudah punya tapi belum dibuang ya. Namun kalau misalnya kita lihat ini
bandarmologi sederhananya, teknikalnya, pada saat kemarin tanggal 10 bulan 1 ya, kita lihat broker transaksinya tanggal 10 bulan 1, ini siapa yang menggerakkan di saat kenaikan? Ini ada YP, benar kan? Kita udah tahu siapa, ini di harga 407. Nah saat ini apakah YP-nya sudah buang? Ya, ini kita lihat YP-nya sudah nggak ada ya, dan lot-lot yang tersedia ini big money-nya ini hanya di bawah 100.000. Jadi kemungkinan untuk naik lagi ini akan membutuhkan waktu lama, nunggu beliau menaikkan kembali gitu. Jadi saran saya yang belum punya jangan masuk dulu ya, tunggu aja nanti kalau misalnya ada momen seperti ini ketika harga naik dan volumenya break naik ya dari volume sebelumnya, boleh untuk ikut mengejar. Nah berikutnya adalah WINS. Saham WINS secara teknikal kita bisa lihat sedang uji support ya. Supportnya di 180. Tadi ini sudah menuju 180 tapi pullback, tapi sedikit nih pullbacknya, dan tutupannya di bawah MA5 ya. Selain 180 juga ada support dinamiknya yaitu MA60 garis merah ini, yaitu di angka berapa? Yaitu di angka 175-an. Nah bagaimana untuk menyikapi ini? Bagi yang belum punya, saran saya kalau ingin mencoba untuk menangkap pisau jatuh, bisa di area MA60 nya, namun ketika dia tidak kuat pullback di MA60 langsung aja stop loss karena dia akan menuju ke 160 ya. Biasanya kalau sudah tembus MA60 ini downtrendnya akan kuat gitu ya. Kalau yang sudah punya ya disiplin saja stop loss jika sudah tembus MA60 ya. Kalau saya untuk lebih confirmnya harus sabar, tunggu aja break resist di 200-an di sini ya. Tapi kalau misalnya ada yang ingin mencoba buy on weakness di 180 silakan, atau di MA60 nya karena ini masih ada support dynamicnya lagi ya. Jadi silakan, tapi sedikit aja ya ininya masuknya. Nah berikutnya saham BKDP. Saham BKDP kemarin sudah kita bahas, dimana waktu kemarin kita bahas ada resist ya, kenaikan yang terbatas, meskipun ternyata tadi pagi begitu turun menuju MA5 nya dan dia lari, tapi juga pas tutupan tidak kuat untuk menembus resist berikutnya. Di kisaran 110-an dia udah tembus 115 tapi ternyata tidak kuat untuk bertahan ya. Nah bagaimana menyikapi ini? Bagi yang belum punya, ini ada kemungkinan dia besok akan melanjutkan kenaikan tapi terbatas, sekali lagi terbatas. Ini saat ini dia berhenti di harga tertinggi kemarin ya, di harga tertinggi kemarin 102 ya. Artinya apa? Dia sedang uji resist, apakah dia kuat naik gitu ya. Nah ini diwaspadai jika sudah nggak kuat di bawah 100, apalagi di 90 nya ini dia akan mengalami penurunan. Jadi seperti yang saya sarankan kemarin, jika ada yang ingin main trading di saham BKDP ini ya harus sadar bahwa ini adalah kenaikannya kenaikan terbatas. Kita sudah bisa lihat kenaikan terbatasnya di mana aja, di area 100, kemudian di 110. Begitu udah sampai situ udah nggak usah muluk-muluk aja, dibuang. Nanti kalau misalnya turun lagi selama masih ada di support, boleh untuk buy on weakness, karena secara susunan garis moving average-nya ini masih uptrend, tapi ini sedang uji resist ya. Selanjutnya adalah MTEK. Untuk MTEK hari ini distribusi kuat ya, candle merah solid, kemudian juga volumenya juga
cukup besar, jadi harap waspada aja bagi Bapak Ibu yang punya saham MTEK, karena ini sudah tembus supportnya di kisaran 2200-an ya, di kisaran segini ya, 2200-an lah ya, menuju ke MA60 nya, yaitu support dinamiknya, yaitu di berapa, kita lihat MA60 nya itu di 2050. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih memegang dan kemudian tidak sempat buang nih, waspadai aja jika dia tidak kuat pullback di MA60, jadi bisa dibuang dahulu karena dia akan mengalami penurunan ya. Bagi yang belum punya, bagaimana? Yang belum punya ini coba besok ya, apakah dia akan pullback di 2200-nya naik lagi. Jadi kalau sudah break melewati 2200 boleh untuk buy on weakness ya. Lebih amannya lagi sih sebenarnya kalau tembus di MA5-nya. Ya. Selanjutnya adalah Citi. Saham Citi, Natura City Development. Nah, ini Citi ini secara teknikal dia konsolidasi. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya, bagaimana kita trading di saham konsolidasi, saya sih lebih menyarankan buy on weakness aja, atau memang konfirmasi sudah buy on breakout ya. Ini kursornya bagaimana ya. Jadi ketika di 160 boleh untuk spekulasi buy. Ini kita bisa lihat kan support kuat dia nih. Ini begitu 160 dia pullback, 160 pullback. Tapi begitu juga dengan di 180, sudah sampai 180 dia turun lagi gitu. Nah, untuk trading di saham yang sedang konsolidasi ini, kita lebih cocoknya belinya itu di buy on weakness ya. Jadi tunggu aja di 160, namun kemudian disiplin stop loss jika masuk di 160. Selanjutnya IDPR. Saham IDPR hari ini berada di supportnya ya, di MA20. Jadi kalau misalnya tembus di bawah MA20, siap-siap saja untuk stop loss, meskipun masih ada support berikutnya di 180 ya. Nah, ini juga masih di area konsolidasi dia. Jadi jika ingin main sekali lagi di saham konsolidasi, buy on weakness saja 180 atau harga terendahnya 177 bisa untuk buy on weakness, dan langsung disiplin stop loss jika turun di melewati harga terendahnya 177 ya. Kalau ingin menunggu lebih sabar, breakout di 220 itu akan lebih bagus lagi. Oke, selanjutnya adalah AMRT. Saham AMRT juga konsolidasi ya di sini ya. Sebentar. AMRT ini di sini. Konsolidasinya di kisaran 240 hingga nih tertinggi ini 280, tapi ada juga di sini minornya 260 ya. Nah, posisi seperti ini, seperti yang sebelum-sebelumnya di area konsolidasi, ya bisa aja mainnya di buy on weakness saja. Tunggu aja di 240 ya. Tapi sekali lagi, bermain di saham konsolidasi, disiplin stop loss. Ini jika tembus 240 dibuang dahulu ya. TP-nya ya di area-area atas ini 260 bisa, 280 bisa. Tapi kalau 260 ini kita lihat resist kuat sementara ini. Hari ini, kemarinnya lagi, ini segala macam, ini dia nggak kuat ya. Oh sorry, ini saham ARI ya, tadi kita mau AMRT ya, salah lihat. Oke, AMRT ya. Saham AMRT ini lagi downtrend ya Bapak Ibu ya, jadi dihindari dahulu, lebih baik masuk jika sudah confirm di atas 1140-an ya, singkat saja. Nah, kemudian selanjutnya adalah saham SWAT. Saham SWAT juga sedang downtrend, meskipun saat ini masih ada supportnya di 150. Saran saya jangan masuk dahulu, tunggu saja konfirmasi di atas 180 ya, karena kecenderungan downtrendnya kalau misalnya dia tembus 150 ini akan sangat kuat
Dan yang terakhir adalah saham yellow. Saham yellow ini masih belum bisa masuk kalau menurut saya karena masih downtrend ya. Lebih baik kapan kita masuk jika MA20 nya tertembus. Di kisaran berapakah MA20 nya? Kita lihat dahulu. Itu di 140 ya. Jadi kalau saya sih lebih menyarankan kalau break di 140 bisa lah untuk spekulasi buy. Tapi kalau misalnya turun lagi, disiplin stop loss jika tembus di 120. Baik, demikian Bapak Ibu analisa saham yang masuk di grup Telegram Ladang Saham hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.